Mas Pras keluar jadi pajak itu pasti ki piye ya anakku itu, pasti begitu. Nggih. Belum istri anak-anak. Bagaimana peran keluarga selama ini pada saat Mas Pras mengambil keputusan-keputusan yang pengaruhnya bukan hanya untuk you yourself gitu, Mas Pras sendiri, tapi juga sedikit banyak kan punya pengaruh pada keluarga. Bagaimana peran mereka, Mas? Iya, Pak. Salah satu yang berat waktu itu bagaimana cara matur ke orang tua. Karena orang tua itu bangga punya harapan besar. Pasti juga punya imajinasi anak saya kelak harus jadi apa, seperti apa. Saya pelan-pelan menjelaskan secara tidak langsung. Pada akhirnya saya menyampaikan, ini keputusan saya minta dukungan. Karena saya yakin ini baik, dengan dukungan orang tua pasti akan baik juga. Masih digundeli pada waktu itu, tapi saya harus membuktikan saya bisa. Nah, saya bersyukur istri saya sangat paham pergumulan saya. Waktu itu ketika saya berdiskusi dengan rencana saya untuk meninggalkan DJP, istri saya mengatakan, ya sudah, kalau ada peluang dan itu nyaman, ambil. Kalau tidak, ya ditunda. Akhirnya saya memutuskan diambil dengan satu kekhawatiran waktu itu. Saya belum punya pekerjaan baru, Pak. Luar Ya biasa saya hanya ya. mau ngajar yang honornya nggak seberapa, nulis, lalu sambil nyari-nyari. Saya ke private sector tidak tertarik, kerja di perusahaan. Saya pernah coba tes, iseng-iseng nggak pernah diterima juga, Pak. Dan lucunya ini, hidup ini menariknya di sini. Saya bertemu dengan orang yang ngetes saya pada waktu itu. Belakangan ketika beliau-beliau itu justru sekarang minta advice tentang kebijakan publik. Saya ingatkan, Pak, 15 tahun lalu itu saya pernah ngelamar dan tidak diterima. Oh gitu ya? Salah waktu itu. Enggak, Pak. Bapak justru benar dan saya berterima kasih. Kalau dulu saya diterima mungkin lain juga Lain ceritanya. ceritanya, Saya nggak bisa bantu, Pak. jalurnya cerita yang lain Jadi lagi. saya tahu waktu itu disadarkan, Pak. Ternyata saya tidak punya kompetensi yang dibutuhkan oleh private sector juga. Dan saya harus belajar. Nah setelah itu, ya serabutan kesana sini. Tapi ternyata, Pak, saya 3 bulan resign. SK saya belum keluar, saya sempat menangis. Bukan menyesal, tetapi saya merasa nggak bisa meninggalkan DJP. Saya tidak bisa meninggalkan urusan publik. Saya ingat Romo Magnis waktu saya pamit mau pergi, mau resign. Dulu nggak diperbolehkan. Kamu harus jadi lilin, meskipun nggak jadi terang yang gede. Minimal jadi lilin yang bawa perubahan. Kalau lilin itu mati, gimana? Waktu itu betul saya pikir. Tapi saya pengen jadi terang, Romo. Akhirnya saya memutuskan, yaudah. Tapi saya yakin kamu itu punya kutukan. Apa itu? Kamu tidak bisa menjauh dari urusan publik. 3 bulan pertama, Pak, saya punya pergumulan itu. Istri saya bilang, nah gimana mau kembali aja ke DJP lagi, mumpung belum keluar SK-nya, diurus. Wah ya malu saya, kayak orang pelin-pelan. Nggak apa-apa, saya akan hidupi ini. Tapi message-nya adalah ternyata permenungan saya nggak bisa menjauh dari urusan publik. Maka saya tadi, Pak, gabung ke koalisi teman-teman LSM. Saya membantu beberapa lembaga supaya saya masih bisa berurusan dengan urusan publik. Karena hidup saya ternyata tidak bisa lepas dari urusan publik. Kadang-kadang mungkin ini juga berlebihan saya, tapi bagi saya ya sudah, ini sudah kodrat juga, saya mungkin sudah takdirnya harus mengurusi urusan publik. Setelah mendapatkan blessing begitu ya, saya rasa jalan saya lebih enak. Saya ingin membuktikan saja, saya mendapat dukungan dari keluarga. Sampai kadang-kadang, nah yang menarik yang sekarang ini pada akhirnya, Pak, anak saya itu ternyata memantau medsos saya. Dia mengamati, saya malah nggak nyangka dia pakai akun anonim. Suatu ketika mereka bilang, Papa kapan berhenti dari Kementerian Keuangan? Loh kenapa?
aku nggak tega ngelihat papa dibully terus, dikata-katai orang. Oh gitu. Loh kok kamu tahu? Nah, kita ngikuti. Loh, bagi saya nggak apa-apa. Kan mereka bully, mereka nyerang karena belum paham. Kalau saya berhenti, bagaimana cara saya memberikan pemahaman pada mereka? Justru kita harus beri pemahaman terus. Cuman satu kuncinya. Kalau kita diserang, jangan berbalik nyerang. Kita dikata-katai, jangan balik ngata-ngatain. Tetap harus dengan cara-cara yang baik. Itu yang saya tanamkan, Pak. Akhirnya mereka mendukung. Secara silent mereka ternyata membantu saya, memotivasi saya, meski seringkali tetap bertanya, Papa selesai kapan? Ya 2024 kelamaan, tapi saya harus selesaikan 2024. Itu kontrak saya dengan Bu Menteri 2024. Saya bilang. Setelah itu kita pikirkan lagi. Luar biasa ini. Nah, itu satu penggalan kata yang sangat menarik adalah bahwa walaupun kita disakiti, gitu ya, Pak, tapi jangan pernah membalas dengan menyakiti orang lain. Dan itu saya kira ini sebagai bagian dari cerita kita, Pak. Kemarin kan barusan viral ini, Mas Pras mewakili Kementerian Keuangan memberikan informasi tentang seorang tokoh yang dipandang sangat prominent sosialnya gitu ya, tetapi punya masalah dalam tanda petik itu yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan sempat bengkerengan itu apa ya, bersih tegang lah gitu ya dengan Mas Pras. Tapi saya lihat kemudian muncul video yang Mas Pras duduk berdua dan sudah senyum-senyum, yang Mas Pras bilang bahwa ini sahabat saya lama, dan beliau juga bilang bahwa Mas Pras juga teman gitu. Gimana bisa menyelesaikan itu? Tadinya saya berpikirnya, waduh ini ada apa ini kok? Tapi ternyata media yang membuat itu ya Mas. Gimana ya, Mas? Memang saya maklum media kan kalau tidak ada bumbu-bumbu tidak menarik. Ya itu bagian dari cara mereka mencari nafkah. Saya maklum ya. Yang penting batasnya jelas. Nah pada akhirnya seperti pengalaman kemarin itu, ketika situasi sudah memburuk di luar fakta sebenarnya, kita harus ambil tindakan. Lalu saya berinisiatif menghubungi beliau melalui orang dekat, karena saya yakin beliau juga punya intensi yang sama. Akhirnya sepakat bertemu, begitu bertemu betul Pak, kita saling mengklarifikasi informasi, ternyata banyak provokasi, banyak distorsi. Nah, akhirnya membuat, wah ternyata kita nggak boleh diadu-adu lagi. Iya, kita harus sering ketemu. Sebelumnya dalam mengelola komunikasi Kemenkeu, kalau saya sampaikan, yang di permukaan itu sebenarnya yang bersih-bersih, yang mulus-mulus. Tapi di balik layar itu yang lebih penting. Nah, saya selalu ingin mendorong teman-teman di Kemenkeu belajar dari seluruh proses itu. Harus berani, karena kita harus yakin dulu kita benar dan kita menggunakan cara yang benar. Sebagai contoh waktu BBM Pak, BBM naik itu, rencana BBM naik. Kami sudah menduga tidak banyak pihak yang mau terlibat, karena ini sensitif, akan menurunkan popularitas. Tapi Bu Menteri, kita harus ambil ini sebagai konsekuensi pejabat publik dan untuk kebaikan bersama. Tugas saya memastikan, membantu ini bisa dikelola dengan baik. Waktu itu Bu Menteri juga akhirnya paham dan mengamini serta mendukung. Yang kita kerjakan bersama teman-teman adalah kita menggarap di akar rumput. Dengan organisasi mahasiswa, organisasi buruh dan lain, kita berkomunikasi meskipun beda pandangan. Kita ngopi, kita ngumpul bareng, kita bikin seminar dan lain-lain. Dan ternyata pemahaman-pemahaman yang dipertukarkan begitu bermanfaat untuk memoderasi. Sehingga tidak ada ketegangan yang lebih tinggi. Nah saya percaya pada hal seperti itu. Yang penting kita harus berani untuk maju. Termasuk kemarin Pak yang kasus RAT itu Pak. Yang ramai seperti itu. Seolah-olah kita sudah desperate, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada akhirnya kita yakinkan, kita punya banyak teman baik. Yang penting niat kita baik, kita harus bicara. Saya itu main ke Pak Mahfud mungkin lebih sering dibanding saya ketemu Bu Sri Mulyani. Karena ingin memastikan
Kemenkeu terbuka. Kita ingin kirim sinyal ke beliau bahwa kita itu tidak seperti itu. Dan kita bersilaturahmi kemana-mana, menjelaskan, dan kita bersyukur kita bisa mengelola itu. Jadi saya rasa betul Pak, kuncinya itu ya ngemong, mangku, kita menempatkan orang terhormat, dan tadi memang silaturahmi itu Pak. Saya rasa itu esensi komunikasi. Iya. Dan saya kira sudah keputusan yang tepat dari Bu Sri Mulyani, saya kira mengajak, mungkin tidak hanya mengajak dan membujuk barangkali ya, Mas Pras ikut terlibat di dalam kepentingan publik yang sangat besar ini. Dan saya kira kami di Kementerian Keuangan sih sangat beruntung sekali punya Bu Sri Mulyani, punya Mas Pras gitu ya. Dan saya sampai sekarang tidak habis pikir gitu ya, kenapa Bu Sri Mulyani dulu pada tahun 2016 mau pulang ke Indonesia. Itu berkali-kali saya tanyakan beliau. Dan itu nampaknya saya baru ngelihat benang merahnya ini. Pada saat Pak Presiden awal masuk, kan tantangannya adalah Pak Presiden ingin merealisasikan janji-janji politik. Tapi pada saat yang sama kan memang resources kita tidak cukup, terutama dari pajak. Pada saat itu ada pergantian Dirjen Pajak. Banyak sekali masukan ke Presiden nampaknya yang bersedia menaikkan pajak itu lebih dari 1.000 triliun kala itu. Dan oleh sebab itu memang pada saat Menteri Pak Bambang Brojo, Pak, itu tanggung jawabnya menjadi sangat besar karena Presiden menerima informasi bahwa potensi pajak masih besar, tapi sebetulnya di lapangan tidak mudah menaikkan dan mengambil potensi itu sebagai real revenue gitu. Bukan saja dampaknya terhadap cara pemungutannya, tetapi juga bagi ekonomi karena, dan saya kira Bu Menteri kembali itu sebagian adalah Tuhan mengirimkan seorang anak bangsa untuk memperbaiki dan memperkuat ekonomi Indonesia pada saat itu. Dan waktu itu 2016 APBN baru saja direvisi dan direvisi lagi oleh Bu Sri Mulyani. Dan itu tanpa figur beliau dan dukungan dari DPR saya kira nggak akan terjadi. Dan nampaknya ini secara historis muncul lagi, Mas Pras bergabung dengan kita, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bukan saja bagi institusi keuangan, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Amin, Pak. Terima kasih, Mas Pras. Matur nuwun, Pak. Your very last closing remark. Kita punya anak muda banyak ini, Mas Pras. Mas Pras ada pesan untuk mereka gitu, karena pengalaman Mas Pras yang luar biasa tadi. Anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial kan berbeda dengan kita waktu muda, saya kira. Monggo, Mas Pras.